Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil desain pembelajaran kami yang berjudul Pembelajaran Quran dan Hadis pada MI. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami akan memulai presentasi kami. Adapun pemateri pertama, yaitu saya sendiri, akan membahas mengenai metode yang digunakan dalam mengajarkan Quran dan Hadis di MI yang mempengaruhi pemahaman siswa. Jadi, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, metode yang sering digunakan itu yang pertama ada metode tilawah atau membaca, di mana siswa diajarkan untuk membaca Al-Quran dengan lancar dan benar. Melalui latihan membaca secara rutin, siswa dapat memahami teks Al-Quran secara langsung dan meningkatkan keterampilan membaca mereka. Yang kedua ada diskusi kelompok, di mana siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil mengenai ayat-ayat Al-Quran dan hadis tertentu. Nah, diskusi ini memungkinkan siswa untuk bertukar pendapat, memperluas pemahaman mereka dan mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam teks-teks keagamaan tersebut. Dan yang ketiga ada pemahaman teknologi dalam pengajaran, di mana penggunaan multimedia dan perangkat lunak pendidikan dapat membantu siswa dalam memahami teks-teks Al-Quran dan hadis dengan lebih interaktif, dengan menarik. Nah, video, audio, dan aplikasi pendidikan dapat digunakan untuk menggambarkan cerita-cerita dalam Al-Quran dan hadis dengan lebih visual. Metode keempat ada metode hafiz atau memorialisasi. Nah, siswa diajarkan untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Proses penghafalan ini memungkinkan siswa untuk menginternalisasikan teks-teks Al-Quran dan hadis dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Metode yang kelima ada pendekatan praktis terhadap teks keagamaan, di mana siswa diajarkan untuk menganalisis teks-teks Al-Quran dan hadis secara kritis, mempertimbangkan konteks historis dan sosial di mana teks-teks tersebut diturunkan, serta implikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya alihkan kepada materi kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun yang saya jelaskan mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman untuk pembelajaran Quran dan hadis di MI. Dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman untuk pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah atau MI, terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu pemahaman tradisional yang kuat, di mana beberapa pihak mungkin masih memegang teguh pemahaman tradisional tentang cara mengajarkan Al-Quran dan hadis yang mungkin tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan realitas zaman modern. Tantangannya adalah memperbaharui pemikiran dan praktik pengajaran untuk mencerminkan konteks zaman sekarang. Yang kedua itu ada keterbatasan sumber daya. MI mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya dalam hal tenaga pengajar yang berkualitas, buku-buku teks yang cair dan fasilitas pembelajaran yang memadai. Hal ini dapat menjadi hambatan dan merancang kurikulum yang menarik dan relevan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga itu ada integrasi teknologi, di mana integrasi teknologi dalam pembelajaran adalah kemampuan guru dalam mengoperasikan teknologi. Meskipun teknologi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis, tidak semua MI memiliki akses yang cukup
atau pengetahuan yang memadai untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum. Tantangannya adalah memberikan pelatihan yang memadai kepada guru dan memastikan akses yang merata terhadap teknologi di MI. Yang keempat itu ada tantangan linguistik, di mana bagi siswa yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab atau bahasa lain yang digunakan dalam Al-Quran dan hadis, belajar teks-teks keagamaan tersebut dapat menjadi tantangan yang signifikan. Kurikulum harus sedemikian rupa sehingga memfasilitasi pemahaman dan penguasaan bahasa yang diperlukan. Yang kelima itu ada integrasi teknologi, di mana perubahan dalam nilai-nilai sosial dan budaya dapat mempengaruhi cara memahami dan merespon ajaran Al-Quran dan hadis. Tantangannya adalah memastikan bahwa kurikulum dapat mengatasi perubahan-perubahan dan dapat relevan dengan konteks sosial dan budaya. Selanjutnya yang keenam itu perubahan sosial dan budaya, di mana perubahan dan nilai-nilai sosial dan budaya dapat mempengaruhi cara siswa memahami dan merespon ajaran Al-Quran dan hadis. Tantangannya adalah memastikan bahwa kurikulum dapat mengatasi perubahan-perubahan ini dan tetap relevan dengan konteks sosial dan budaya. Itulah yang sempat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi pengembangan materi dari pemateri kedua. Selanjutnya saya alihkan kepada materi ketiga. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai cara mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu meningkatkan kecintaan siswa terhadap Al-Quran dan hadis. Siswa harus dibekali dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Yang kedua, membekali siswa dengan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al-Quran dan hadis. Siswa harus dilatih untuk mengenal isi pokok ajaran Al-Quran dan pemahaman tentang kandungan ayat-ayat yang terkait dengan isi pokok ajaran Al-Quran. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan pengamalan dasar-dasar ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Siswa harus dilatih dengan pengertian Al-Quran, hadis, sunnah, kabar, hasan, dan hadis fungsi. Bukti keautentikan Al-Quran, isi pokok ajaran Al-Quran, fungsi Al-Quran di dalam kehidupan, fungsi hadis tentang Al-Quran, pengenalan kitab-kitab yang berhubungan dengan cara-cara mencari surat dan ayat dalam Al-Quran, dan pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitasnya. Kemudian yang kelima, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Siswa harus diterima untuk mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis kepada orang lain. Yang kelima, mengenal metode pembelajaran Al-Quran hadis. Siswa harus mengenal metode pembelajaran seperti qiraat, iqra, dan tafsir yang bertujuan agar siswa mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar menurut bacaan kaidah tajwid. Yang keenam, menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis nabawi. Siswa harus dilatih untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis nabawi sebagai bagian dari tahfiz. Yang ketujuh, menghayati atau merealisasikan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Siswa harus diterima untuk menghayati dan merealisasikan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan dengan sepenuh hati. Yang kedelapan, membaca Al-Quran dengan suara yang baik dan merdu serta dengan lagu yang sesuai. Siswa harus dilatih untuk membaca Al-Quran dengan suara yang baik dan merdu serta dengan lagu yang sesuai. Yang kesembilan, mengajarkan ayat dan hadis kepada orang lain. Siswa harus dilatih untuk mengajarkan ayat dan hadis kepada orang lain. Yang kesepuluh, mengikuti dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh seluruh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Siswa harus dilatih tentang dasar-dasar hukum yang harus diikuti
oleh seluruh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Itulah yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam